Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya sedang berada di Pantai Anyar Carita di Banten. Di sini ada sedikit kisah yang menarik ya, yang pernah saya alami tentang sosok nenek misterius yang selalu memberitahu mara bahaya yang akan terjadi ke umum ataupun ke saya pribadi. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe di MP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, pada saat 22 Desember 2018, saya bersama suami, anak-anak dan tetangga sedang bermain ya, menginap di salah satu villa di daerah Pantai Anyar Carita. Dan di situ saya merasakan hal yang sangat aneh ya, karena di saat saya pertama datang, saya itu disambut oleh nenek-nenek, tetapi tiba-tiba hilang lagi. Nah, di saat malam sedang saya tertidur, di situ saya bermimpi bertemu lagi dengan nenek itu. Dan nenek itu memberitahu kepada saya untuk segera secepatnya pulang di besok hari. Padahal rencananya saya dan keluarga itu mau 3 hari pada saat 21 Desember 2018 karena lagi liburan ya. Tetapi nenek itu bilang, katanya gini, "Neng, kalau bisa secepatnya pulang karena besok akan terjadi tsunami," bilangnya seperti itu. Dan selain tsunami, di tahun 2019 akan terjadi hal yang sangat mengerikan, yaitu politik negara memanas, akan ada peperangan dan juga akan ada pesawat terbang yang jatuh. Nah, akhirnya di situ ketika saya terbangun pukul setengah tiga pagi. Di situ saya masih percaya dan tidak percaya. Akhirnya pagi harinya saya bicara kepada suami saya dan kepada keluarga saya. Akhirnya di situ kita semua memutuskan untuk pulang ke rumah. Alhamdulillah begitu pulang ke rumah tuh kan lancar ya, selamat di perjalanan sekitar pukul 5 sore. Dan tiba-tiba setelah itu nggak lama kemudian kami mendapati kabar ya di berita-berita dan di media bahwa hotel yang pernah saya singgahi waktu 21 Desember ternyata itu kena tsunami di tanggal 22 Desember malam sampai meluluhlantakkan semuanya. Dan penginapan yang waktu saya singgahi itu sampai rata tersapu ombak tsunami. Nah, di situ akhirnya saya percaya dengan omongannya nenek tersebut. Nah, setelah itu nenek tersebut suka datang sesekali ke dalam mimpi saya. Sampai pada akhirnya pernah beberapa kali menyuruh saya untuk datang lagi ke Pantai Anyar Carita. Akhirnya saya pun juga datang lagi yang kedua kalinya itu di tahun 2020. Nah, di saat tahun 2020 itu sama, saya pun juga datang itu di akhir tahun ya. Cuman kalau waktu itu kan Desember. Nah, yang 2020 itu saya datang pada saat bulan November kalau nggak salah tanggal 15-an. Dan di situ saya pun juga sama didatangi lagi sama nenek itu. Nenek itu bilang, "Waspada," katanya, "nanti di 2021 akan ada kapal laut yang tenggelam." Ternyata benar. Begitu saya buatkan konten karena untuk waspada ya, untuk jaga-jaga kepada masyarakat gitu kan. Ternyata benar, setelah saya bikin konten itu 3 hari kemudian itu terjadi. Semua atas izin Allah. Jadi nenek itu memang selalu memberitahu hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Sampai saya penasaran, sebenarnya siapa sosok nenek tersebut? Jangankan untuk umum, untuk saya pribadi pun juga kalau misalkan mau ada mara bahaya, selalu diberitahu. Setiap saya tawasul, karena saya nggak tahu namanya, nenek itu selalu datang di saat malam, di saat saya sedang tertidur. Pernah kejadian pada saat saya sebelum mempunyai anak perempuan ya. Nenek itu pernah bilang, "Nanti di bulan Oktober Neng akan hamil, tolong jaga kandungan itu karena nanti yang akan dilahirkan itu anak perempuan. Anak itu akan lahir menjadi putri bungsu. Kalau misalkan nanti Neng melahirkan anak perempuan,
kalau mau sukses akan sukses selamanya. Tapi kalau misalkan di saat hamil kelihatan Neng susah, itu akan susah selamanya. Sampai saya pun juga kaget ya. Ternyata benar, pas di bulan Oktober itu saya benar-benar hamil. Nah, di saat saya hamil, dari mulai 4 bulan kandungan, nenek itu selalu sering datang gitu. Dan sampai sekarang pun juga saya penasaran nenek itu siapa. Sampai pada akhirnya alhamdulillah malam ini tanggal 27 Mei 2022 saya kebetulan sedang ada pekerjaan dan bisa singgah lagi di tempat ini, di tempat nenek itu yang selalu memberikan petunjuk kepada saya. Dan di sini insya Allah atas izin Allah, dan saya pun juga sudah meminta izin kepada nenek tersebut untuk dibukakan jati dirinya siapa. Nah, sahabat IMP, ternyata nenek yang selalu datang memberikan petunjuk kepada saya itu adalah istrinya Pangeran. Pangeran itu adalah salah satu anak dari Sultan Banten yang pertama. Dan sebelum pantai ini dinamakan Anyar Carita, pantai ini disebut dengan Pantai Sudi Mampir. Kenapa disebut Sudi Mampir? Karena pada saat itu pantai ini banyak sekali disinggahi atau banyak yang mampir ya, para kolonial Belanda dan juga orang-orang turis yang ada di luar negara. Karena di pantai ini banyak sekali hal yang istimewa, yang indah dipandang, dan juga banyak mitosnya. Bahkan misteri-misteri yang belum terungkap pun juga banyak. Nah, nenek itu adalah istri dari Pangeran yang bernama Nyimas Ambarwati. Nenek itu merupakan sosok perempuan yang sangat cantik, pintar, dan mempunyai ilmu yang tinggi. Selain dari ilmu kanuragan, nenek Ambarwati itu mempunyai ilmu terawangan. Karena nenek itu aslinya itu dari Tasikmalaya yang pada saat itu dinikahi oleh Pangeran. Dan asal usul dari nenek itu aneh. Kalau misalkan ditanya punya orang tua, punya, tetapi orang tuanya hanya orang tua angkat. Dan orang tua angkatnya itu merupakan seorang ulama yang bernama Syekh Maulana Qofar. Siapakah Syekh Maulana Qofar? Itu adalah anak peranakan dari Yaman yang merupakan kakeknya nenek Ambarwati itu adalah Syekh Maulana Husain Bajali. Nah, di situ sudah jelas ya, walaupun orang tua angkat, tetapi memang nasabnya itu dari atasnya bagus. Kenapa bisa sampai dirawat oleh orang tua angkatnya? Karena ada cerita bahwa nenek Ambarwati itu pada saat itu ditemukan di salah satu masjid yang sangat megah yang pada saat itu dibangun oleh para jin muslim di Tasikmalaya. Kalau nggak salah itu nama daerah sekarang terkenalnya itu dengan Cineam. Dan masjid itu pun juga sampai hilang ya seketika tanpa meninggalkan jejak. Nah, Pangeran pada saat itu kan merupakan anak dari Sultan Banten yang pertama ya, yang bernama Raja Tajuddin Al-Maghribi. Nah, beliau adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang benar-benar ingin memakmurkan rakyatnya. Dan setelah meninggalnya beliau itu mengamanahkan semua keilmuannya kepada Pangeran. Dan Pangeran menikah dengan Nyimas Ambarwati pada abad ke-14. Nah, di situ akhirnya Nyimas Ambarwati dan juga Pangeran memadu kasih, mengarungi bahtera rumah tangga, tetapi sayangnya mereka tidak diberikan keturunan. Maka dari itu akhirnya Pangeran pun juga merantau ya, atau bisa dikatakan pergi dari kesultanan dengan Nyimas Ambarwati untuk bisa menafakuri dan juga ingin mengheningkan, ingin mendapatkan kebahagiaan di saat masa tuanya. Nah, disinilah di Pantai Sudi Mampir mereka berdua menghabiskan waktunya, menghabiskan kebersamaannya dengan mendalami ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Walaupun pada saat itu mereka berdua tinggal
di pesisir pantai Sudi Mampir, tetapi banyak sekali orang-orang yang mendatangi mereka untuk bisa meminta barokahnya. Kalau untuk Pangeran pada saat itu memang meninggal dunia ya, terkena serangan ombak tsunami pada zaman dulu masih di abad 14 akhir. Kalau untuk Nenek Ambarwati, entahlah, beliau moksa dan sampai saat ini pun juga menjadi penghuni Pantai Sudi Mampir atau yang disebut dengan Pantai Anyar Carita. Alhamdulillah, karena izin dari beliau, saya bisa membuka jati dirinya Nenek Ambarwati. Dan sampai sekarang pun juga Nenek Ambarwati alhamdulillah selalu memberikan petunjuk-petunjuk kepada saya agar saya bisa berwaspada, dan melalui saya pun juga bisa menyampaikan kepada sahabat IMP ya, apa yang akan terjadi di negara Indonesia. Itu semua atas izin Allah. Dan di saat tadi saya sampai ke tempat ini, dan sekarang saat saya sedang wawancara ya dengan IMP, Nenek Ambarwati pun juga berpesan kepada saya untuk menyampaikan kepada seluruh warga Indonesia untuk bisa waspada. Karena yang terlihat di tahun 2022 ini udah pertengahan ya. Pertengahan sampai akhir terlihat akan lebih rentan bencana alam. Harus waspada. Selain dari rentannya bencana alam, akan terjadi juga peperangan atau permusuhan antar saudara. Bahkan yang saya lihat akan ada pejabat tinggi negara yang bermasalah dan itu orangnya tidak disangka-sangka. Mungkin nanti juga akan ramai di media. Nah, itu pesan dari Nenek Ambarwati ya untuk menyampaikan. Karena memang Nenek Ambarwati itu dari semasa hidupnya memang suka menerawang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Agar kita bisa waspada, ya disitulah kita harus benar-benar bisa mempersiapkan diri kita ya sebelum semua itu terjadi. Bahkan baru saja Nenek Ambarwati pun juga bilang, waspada di akhir 2022 akan banyak orang-orang yang kehilangan akal sehatnya akibat dari banyaknya provokator yang membelokkan akidah. Dan sebelum menjelang Pilpres ya, atau bisa dikatakan sebelum menjelang Pilkada serentak, orang-orang harus waspada di saat mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena di sini ada salah satu provokator atau orang yang memang punya niat terselubung akan hal kejelekan yang bisa memudaratkan rakyat. Ya sahabat IMP, mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya menakut-nakuti ya. Terjadi atau tidaknya, wallahu alam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya menyampaikan seperti ini bukan berarti saya sok tahu atau mengada-ngada. Saya cuma simpati kepada seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia agar kita bisa tahu sedia payung sebelum hujan. Ya sahabat IMP, saya hanya menyampaikan pesan dari Nenek Ambarwati ya untuk semua warga negara Indonesia agar bisa sedia payung sebelum hujan, agar bisa berjaga diri sebaik mungkin sebelum semua itu terjadi. Ya sahabat IMP, saya pun juga pernah beberapa kali ya sempat nggak percaya apa yang diomongkan oleh Nenek Ambarwati mulai dari 2018, 2019 sampai 2021. Tapi setelah diingat-ingat semua pesannya gitu kan, semua itu terjadi, tidak ada sedikit pun yang terlewat. Apapun yang Nenek Ambarwati bicarakan kepada saya akan terjadi ini. Itu semuanya terjadi atas izin Allah. Saya pun juga sampai kaget, kenapa ya kok baru ada gitu kan, yang semuanya itu nyata. Bahkan bisa dikatakan kalau bicara itu benar gitu adanya. Walaupun beberapa ya yang Nenek Ambarwati sampaikan itu kan biasanya kalau yang lain itu menyampaikan 3, yang terjadi hanya 2, 1 tidak terjadi gitu kan. Tapi kalau Nenek Ambarwati ini hampir semuanya itu bisa dikatakan jitu, semuanya itu terjadi. Terus ada cerita menarik juga ya, pada tahun 2020 dan tahun 2021 saya pernah membawa 2 orang pejabat, tapi itu perempuan ya.
dibawa ke tempat ini dan kita tawasul bersama silaturahmi kepada Nenek Ambarwati, karena orang itu punya tujuan gitu. Memang hakikatnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sababiahnya memang bersilaturahmi ke sini ya. Tidak ada salahnya kan berikhtiar itu kemana saja gitu, tetap hakikat kepada Allah. Nah, akhirnya di situ saya bertemu lagi dengan nenek dan itu wujud secara zahir gitu, dan bilang kepada saya, "Neng, insya Allah tujuan orang ini jadi." Alhamdulillah, dengan waktu 2 minggu tujuannya itu tercapai. Semua atas izin Allah, alhamdulillah. Dan yang satu lagi pun juga sama, pada saat menginginkan sesuatu di dalam rumah tangganya ya. Ternyata kata nenek, ini bisa diperbaiki, tapi caranya harus bisa ibadah jangan sampai tertinggal, dan harus bisa saling menyayangi, mencintai, dan juga saling percaya. Akhirnya diturutilah oleh mereka itu. Dan alhamdulillah atas izin Allah yang selama ini hubungannya kurang baik, dan akhirnya bisa baik sampai tidak ada lagi percekcokan. Mudah-mudahan selamanya. Nah, terus pernah juga ya pada saat tahun 2020 itu, 2020 akhir, saya datang ke sini bersama suami dan anak-anak. Terus nenek itu bilang, "Neng, nenek tahu Neng itu lagi sedih, lagi prihatin karena ada orang yang memfitnah. Yang memfitnah Neng itu ternyata lebih dari 5 orang. Tapi lihat sama Neng ya satu persatu. Si A nantinya akan seperti ini, si B akan seperti ini, sampai ke si C, D, E gitu kan ya, disebutin satu persatu. Dan ternyata pada saat tahun 2021 itu semua terjadi satu persatu, itu persis apa yang disebutkan oleh Nenek Ambarwati itu terjadi sampai saya kaget. Saya tuh kaget, loh kenapa ya kok bisa seperti ini. Akhirnya saya tawasul lagi dan ingin berkomunikasi dengan nenek untuk menanyakan. Kata nenek, ini bukan nenek mendoakan, bukan Neng juga mendoakan, tapi mereka celaka karena akibat perbuatannya dia sendiri. Nenek hanya bisa melihat apa yang akan terjadi, bukan berarti nenek berbuat atau mendoakan. Dan setelah itu pun juga sampai sekarang ini saya kan selalu ya terus-terusan selalu ada ujian gitu kan. Nenek itu yang selalu menguatkan saya supaya saya bisa tetap tegar, karena nenek pun juga memberitahu semua orang yang memberikan ujian kepada saya, yang jolim gitu kan, yang berbuat tidak baik akan mendapatkan azab dari Allah. Nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan itu sih nggak terjadi. Mudah-mudahan orang-orang yang jolim kepada saya juga bisa tobat dan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kembali ke awal ya, bahwa Nenek Ambarwati itu benar-benar moksa. Sampai saat ini pun juga nenek itu bilang bahwa nenek itu masih ada, belum meninggal. Walaupun kalau dihitung ya usianya itu udah ratusan tahun, tetapi dengan keilmuannya nenek itu moksa karena masih ingin membantu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat EMP, bukan berarti Nenek Ambarwati itu hanya memberikan petunjuk kepada saya aja ya, tetapi nenek itu selain kepada saya, banyak kok orang-orang yang sering didatangi oleh nenek itu untuk diberikan petunjuk-petunjuk apa yang akan terjadi untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan juga untuk umum gitu. Jadi nenek bilangnya gini, selama nenek masih hidup, nenek itu ingin sekali berguna bagi orang banyak. Memang tugasnya nenek seperti ini. Untuk tatanan negara pun juga dulu katanya nenek dipakai untuk menjadi penasehat. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah dengan keilmuannya dan semua atas izin Allah, nenek itu moksa sampai sekarang masih ada di Pantai Anyar Carita atau Pantai Sudi Mampir. Saya pun juga sempat bingung ya sahabat EMP pada saat itu. Apakah benar gitu kan nenek ini yang aslinya gitu, karena kan takutnya korin gitu ya yang menyerupai. Sampai saya beberapa kali istikharah, alhamdulillah setelah saya membacakan kunci dari salah satu surat yang ada di Al-Quran ya, ternyata masih tetap tidak berubah. Berarti memang nenek ini benar, bukan yang menyerupai. Jadi situlah saya percaya, karena di dalam Quran ada salah satu surat yang memang itu menjadi kunci agar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang korin dan mana yang asli. Ya sahabat EMP, mungkin sekian dari saya. Insya Allah kedepannya saya akan membahas tema yang menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.